Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Sahih Bukhari. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab hadis. Ila khadratina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa ahli baitihil kiram, khususan Sayyidina Al-Khidir bal yabni malkan alaihi salam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah. Wathumma ila khadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Al-Khadir bal yabni malkan alaihi salam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wathumma ila khadrati jamil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin, khususan Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Al-Fadil Jalani wa Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Al-Imam Al-Ghazali wa Syekh Uqail wa Syekh Ma'ruf Al-Qarhi wa Syekh Imam Al-Ghazali wa Sayyidina Al-Khadiri bal yabni malkana alaihi salam. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazumma ila khadratil a'immatil arba'atil al-imami Hanafi wal imami Malik wal imami Syafi'i wal imami Hambali wa imami Ghazali wal imami Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Jufi wa ila jami'i muallifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami'i masyayikhina wa syai masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa aqwamina wa asharina wa talamidina wa ahbabana wa man ahabbana wa man lahu alaina wa limasyayikhina wa liulama'ina wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa awani wa man aqama ulama'ahum wara'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha wa khususan ila Sayyidina Al-Khadir bal yabni makan alaihi salam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Waladhdallin. Amin. Sampai halaman pinten?
31 nih. Babu tahridin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab tahridin Nabi, takhridi anjuran an-nabiyyi nabi sallallahu alaihi wasallam wafada Abdul Qaisi, wafada kepada utusan Abdul Qaisi, Abdul Qais ala antahfadhu, ala untuk antahfadhu menjaga al imana iman wal ilma dan ilmu pengetahuan wa yuhbiru dan sampaikan man kepada orang-orang waro'ahum yang di belakangmu, atau waro'ahum ini artinya masyarakatmu, orang-orang yang di belakangmu artinya masyarakatmu, terjemahkan masyarakatmu saja. Waqala dan berkata siapa Malik binul Khuwairisi, Malik bin al-Khuwairis, qala bersabda lana kepada kami siapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam irji'u kembalilah ila ahlikum, ila kepada ahlikum keluargamu, fa'allamuhum dan ajarkan kepada mereka Haddasana telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Basyarin, Muhammad bin Basyar,
Qala berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Gundarun Gundar, Qala berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Syu'bah, an Abi Jamrota dari Abi Jamroh, Qala berkata, kuntu aku menjadi utarjimu penterjemah baina bani Abbasin, baina di antara Ibni Abbasin Ibnu Abbas, wa baina dan antara an-nasi orang-orang itu, faqala katanya, inna wafada bahwa wafada utusan Abdul Qais atu mereka menemui atau mendatangi an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu berkata Nabi, manil wafdu, man siapakah al wafdu utusan ini, man atau man siapakah al kaumu kaum ini, qalu mereka menjawab, Robi'ah, faqala lalu Nabi berkata, marhaban selamat datang,
bil qaumi kaum, atau bil wafdi utusan, ghaira tanpa ada, khozaya niat menghina, wala dan tanpa nadama penyesalan, qalu mereka berkata, inna bahwa kami ta'tika mengunjungimu, na'tika kami mengunjungimu, min dari syukkotin kampung, ba'idatin yang jauh, wa bainana dan diantara kami, wa bainaka dan diantara engkau, hadzal hayyu ada perkampungan. Ini kalau terjemahnya ya, hadza ini al hayyu hidup. Jadi nggak tahu bahasanya mereka ini ono wong-wong urip lho ngono kuwi. Jadi ini kita terjemahkan aja, ada perkampungan min kufarin dari orang-orang kafir, atau min kufarin di antara orang kafir, mudhara suku mudhar, wala dan tidak bisa, wala nastati'u, wala nastati'u dan kami tidak bisa, an-na'tika datang kepadamu, illa kecuali, fi syahrin pada bulan, haramin suci,
famurna agar engkau perintah kami bi amrin dengan perintah Nuh biru yang dapat kami kabarkan bihi dengan perintah itu man kepada orang-orang waro'ana di kampung kami nadkhulu agar kami dapat masuk bihi dengan perintah itu al jannata ke surga fa'amaro maka Nabi memerintah mereka biarba'in dengan 4 wanahahum dan melarang mereka an arba'in dari 4. Oke, maksudnya 4 perkara. Amaro memerintah Nabi kepada mereka bil imani dengan beriman billahi kepada Allah azza wa jalla wahdahu dan mengesakannya Qala Nabi bertanya hal apakah tadruna kalian tahu mal imanu apakah iman itu billahi kepada Allah wahdahu dan mengesakannya qalu mereka menjawab Allahu Allah wa rasuluhu dan utusannya a'lamu yang lebih mengetahui
Qala bersabda Nabi, syahadata bersyahadat atau bersaksi, alla ilaha Allah bahwa tiada ilaha Tuhan illallahu kecuali Allah, wa anna dan bahwa Muhammadan Muhammad Rasulullahi Rasulullah wa iqamus sholati dan mendirikan sholat, wa ita'uz zakati dan menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat, wa saumu dan puasa, Ramadhana pada bulan Ramadan, wa tu'tu dan kalian keluarkan al-khumusa seperlima minal maghnami dari harta rampasan, wanahahum wanaha dan Nabi melarang hum mereka anit tubai dari tuba, wal khantami dan khantam, wal muzaffati dan muzaffat, qala berkata siapa Syu'batu Syu'bah, rubbama terkadang, qala beliau berkata an-nakiri an-nakir, wa rubbama terkadang, qala beliau berkata al-muqayyaru muqayyir, qala bersabda Nabi ihfadhuhu
jagalah semuanya, wa akhbiruhu, dan beritahukanlah semuanya, man, kepada orang-orang, waro'akum, di kampung kalian. Ini saya jelaskan dulu pada hadis ini. Ini adalah anjuran Nabi kepada utusan Abdul Qais. Anjuran Nabi untuk menjaga iman dan ilmu. Nah, ternyata di sini kalau dilihat dari hadisnya, orang-orang ini tidak ngerti sama sekali tentang agama. Nah, Nabi melarang hal-hal yang memang selama ini mereka tidak tahu kalau itu dilarang. Ternyata di sini ada namanya hantam. Hantam itu apa? Hantam ini adalah sebuah bejana terbuat dari campuran tanah, rambut, dan darah. Namanya hantam. Ya, masa kecil saya masih ada hantam di sini. Dulu di kampung nenek moyang saya itu, orang kalau nggak kaya alias miskin, rumahnya itu kan terbuat dari gedek, ya, bilik. Terus dilaburnya pakai teletong. Tahu teletong? Iya, dilaburnya pakai teletong dulu, dicampuri. Habis itu barulah dikapur dengan kapur. Nah, kalau orang di sana di zaman Nabi itu bikin bejana, bikin tempat, nah, untuk menaruh air dan sebagainya dari itu. Ya, karena itu kan najis, maka nggak boleh digunakan. Ya. Kemudian ada ad-duba, itu ada labu, ya, yang kulitnya sudah keras, itu diambil dalamnya, terus sebagai wadah air. Ternyata airnya itu bukan air putih, tapi itu peresan tua. Jadi orang sana itu juga mengenal tua, nggak hanya orang Tuban, nggak hanya kita kenal legen, ya, itu sebagai bacem tua. Nah, terus itu digunakan untuk minum, dan labunya itu dihancurkan, dilembutkan, di jus. Nah, nanti dibiarkan situ, diambil fermentasinya. Terus minumannya yang tingkatnya biasa mengandung minuman yang berkarbonasi. Apa minuman berkarbonasi kalau zaman sekarang? Pokoknya kalau minuman jenengan dibuka dek, itu namanya karbonasi. Nabi tidak boleh melarang umat, melarang ke utusan Bani Qais, Abdul Qais ini seperti itu. Berarti kalau Nabi melarang mereka, sama dengan kita juga dilarang Nabi. Oh, mboten Gus, niki hanya serbuan diudek gene banyu ditambah es tambah seger Gus. Normalnya di blender jus. Saya sudah kebiasaan kalau di sini masak besar, ada hajat, yang masak mesti minta begitu. Ya wis jarno ae minuman yang berkarbonasi. Saya bilang begini, ben pokoknya gak mati seketika, ben dombe ya wis mati jangka panjang. Ini sebenarnya yang disebutkan matinya jangka panjang, bukan mati hari ini. Begitu makan, begitu minum, mati ndak. Ya, maka Nabi sudah mengisyaratkan minuman yang berkarbonasi itu jangan diminum. Karena ini masuk YouTube, nggak nyebut merek ya. Kan tahu toh minuman yang berkarbonasi. Terus ada minuman berkarbonasi. Terus saya baca. Pabriknya, nama saya pabriknya minuman Artesis. Jenengan hanya tahu buka kamus atau mbak Google, oh posisi Artesis, oh air sumur kan jenengan lega toh, sudah tahu artinya ini banyu sumur itu banyu
air yang mengandung karbonasi. Tapi itu kan dibacem dulu, dicas gitu kan. Nah, ternyata minuman-minuman itu sejak zaman Nabi, mungkin Nabi belum lahir, cara mereka membuat itu dimasukkan botol, ditanam di tanah, bahkan ada yang ditanam di peceren, sudah sekian lama baru diangkat, jadilah minuman yang segar. Tapi itu tidak boleh diminum, ternyata setelah diteliti oleh orang-orang kesehatan dan kedokteran, merusak ginjal, merusak empedu dan sebagainya. Makanya orang sekarang umurnya pendek-pendek. Zaman Nabi dilarang, sekarang dikemas dengan kemasan yang luar biasa, bagus, seakan-akan tidak sama seperti yang disabdakan Nabi. Padahal itu kan cuma ganti baju. Kalau dulu bungkusnya hanya kulitnya labu, sekarang dibungkus dengan bungkus yang bagus, warna-warninya bagus, meyakinkan kalau ini higienis dan sehat. Terus ada gambarnya rasa madu, ya kan? Padahal kalau jenengan taker madunya itu paling sakrit, gambar itu sing gede madune. Ya. Maka minuman-minuman seperti ini oleh Nabi disampaikan kepada utusan Bani Abdul Qais, itu Abdul Qais itu dilarang. Kemudian ada namanya muzaffat, ya. Ini adalah bejana besar dilumuri tir. Sekarang nggak dilumuri tir, cuman saya mau ngomong kan belum ngaji. Karena takut beli manci lagi, lek nggodok banyu masak dilumuri sabun wing. Oleh saya ngomong kemarin karena belum ngaji, jadi fatwa saya ngawur. Oke. Sekarang tukang-tukang masak itu termasuk istri saya dilumuri tir. Tir yang dimaksud tir, ngerti tir? Nah? Tir itu cairannya persis aspal. Jadi supaya ininya pancinya awet, ya kalau dulu kan belum ada aluminium dari tanah liat, ya, kadang dari keramik, lah itu dilumuri tir dulu, ya. Nah terus supaya nanti awet, gue lebar masak ngersi ini cek gampang. Nanti tak lirik kabeh yang ngono ya teorine. Nah, logika berpikirnya apa? Kalau sekarang air yang ada di bejana itu kan jenengan kasih api. Api memang tidak masuk ke dalam bejana, tapi unsur apinya yang masuk ke bejana itu, sehingga air itu menjadi panas. Yang masuk kan unsurnya, bukan apinya. Kalau apinya kan mati, jadi unsurnya masuk. Kalau unsur apinya masuk, karena di bawahnya bejana itu ada tir, maka itu unsur tirnya kan juga masuk. Wes gak usah tir, sabun. Sekarang menjelma jadi sabun. Zaman dulu belum ada sabun, adanya tir. Okay. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Kalau jenengan belum ngaji, ya belum saya omongi. Ya di mana-mana begitu. Lapa saya kok DKI sabun ngono kuwi. Lho ngenten niki anu Gus, nggih bar masak sane ngresine gampang. Ya saya juga berapa tahun sebelum ngaji yang mangan tir memang. Makanya kadang air godokan itu tidak mampu bertahan lama karena ada unsur lain yang masuk bersama unsur api. Panasnya api yang ada di air kita godok itu bukan apinya yang masuk, tapi unsur api. Kalau unsur apinya bisa masuk, berarti unsur sabun wingnya bisa masuk, sabun coleknya bisa masuk, ngebus bersama unsur api. Terus diminum cucunya bolak-balik, beler gak iso waras. Baik lek nggo nang puskesmas ben setu kemis. Oke.
Dadi mbah ya kudu pinter. Apa sih sebab iki? Karena pancinya dikasih tir. Pun kira-kira dong mboten? Mboten dikek niku go setahun jebol. Nggih ditulisi pawone bejat tuku meneh. Kayak Mas Ilham tulis terkait ditulisi bejat tuku neh. Pun ini logika berpikirnya kenapa Nabi melarang seperti itu. Contohnya telur asin, apa uyahe sing mlebu? Unsur garamnya yang masuk sehingga telurnya jadi asin. Nah, berarti Nabi sudah cerdas dari zaman 1400 tahun yang lalu. Belum ada zat kimia macam-macam, Nabi sudah mengisyaratkan. Itu dulu kan dari gerabah terbuat dari tanah, itu nggak boleh dikasih aspal. Ben awet jarene. Kemudian Nabi tadi katanya sering menyebut an-nakir. An-nakir itu batang kurma yang dilubangi. Saya nggak pernah bertemu di sini batang kurma yang dilubangi. Tapi saya pergi ke Sumatera, di sana kalau nggak salah orang sekitaran Padang ya, Riau itu kalau masak nasi dimasukkan ke bumbung. Terus nasinya macam-macam itu, sudah ada lauk pauknya dimasukkan ke bumbung, dimasak. Saya tidak komentar apa-apa, tapi saya ingat dengan hadis ini, apakah ini juga termasuk dilarang Nabi? Makanan dimasukkan ke dalam pohon terus dimasak. Nah, terus saya berpikir begini, tapi saya nggak punya penelitian, ya nggak punya penelitian kalau masalah itu. Saya berpikir kalau ini dimasukkan ke sini kemudian dimasak semua, berarti unsur apa saja yang ada di dalam bambu itu masuklah ke nasinya. Wong ini kan unsur tirnya yang masuk ke api, ke air, diminum tidak boleh. Ini bagaimana kalau sudah macam-macam di sini? Ya. Terus ada lagi, ini cerobongnya besi, panjang. Terus besi yang bulat lubangnya ada di tengah itu diolesi lemak babi. Terus sesuatunya dimasukkan sini berjalan. Ini kalau nggak dilumuri dengan lemak babi, zat kimia ini tidak bisa berkembang dan tidak bisa mengkristal putih dan tidak bisa mengeluarkan rasa yang lezat, bahasa Arabnya ladzid. Tapi ini sekarang di setiap dapurnya orang Indonesia ada. Dulu kalau mau bikin lezat kan cukup daun salam, sekarang enggak. Jadi melalui proses, ini kalau nggak dilumuri lemak babi ternyata yang dilewatkan di dalamnya ini disuling nggak bisa mengkristal. Jangan pagi-pagi kan ini. Bahasa nyebut merek ini masuk, gitu, ya kan? Bayangkan, kita tidak makan babi, tidak makan lemak babi. Tapi lemak babi, unsur lemaknya itu masuk ke situ sehingga mengkristalkan sesuatu itu jadi putih. Ditetesi titik cis, langsung semuanya lezat. Panci gede tetap lezat. Kalau kitab yang lain kita baca kitabnya Ibnu Sina, itu ada kitab Al-Qanun Fitib menjelaskan kalau sesuatu yang sakrit, satu tetes ini bisa melezatkan satu bejana, itu ciri kimia yang memperpendek umur. Ngerti tahu yang namanya kristal putih-putih? Nah, makanya orang hidup kena kanker, kena tumor, macam-macam ya di situ itu.
Tapi nggih gak enak Gus lek kanan. Lah ilate wis kadung kulino dari kecil. Wis kadung puter. Dikasih yang daun salam wis gak mempan. Dikei laos karo mbahe wis gak krasa. Nah, Nabi si selain ini melarang membuat nira pada bejana. Ngertos nira toh? Blukuduk terus dicidui kendelane niku. Masa kecil saya sering begitu, mungkin ya karena pengetahuan belum ada, okay. Biasanya mbak lek masak beras terus belukuduk zaman dulu. Sekarang kan langsung ngajikom, nggak ada belukuduk langsung matang. Terus diambil patine, diambil jadilah namanya tajin. Diambilnya nggak apa-apa, tapi jangan yang menjadi nira. Apel, kemudian anggur, itu kan sehat. Tapi kalau diperes terus dibacem jadi niranya, akhirnya kan enggak menyehatkan. Tapi melezatkan, tapi tidak menyehatkan. Ketan hitam itu enak dimakan. Tapi kalau sudah diperes, dimasak, diperes, diambil saripatinya, nah kemudian dibacem, basa Jawane dibacem lah ben biyen jenengan paham. Jadi apa namanya? Itulah yang bahasa Inggrisnya jadi Pilsener bir. Bir jadi bir. Dudono bir ku minum ngene kulkas. Tahu bir toh? Ya itu. Walaupun dia mengatakan ini 0% dari alkohol, kalau dari begitu prosesnya Nabi mengisyaratkan dilarang. Tuh kan tape senes gak sampai nira. Nggih, lek ndukure tape malih yang gak boleh. Itu kan tape, bikin tape dengan bejana besar, nggih. Akhirnya tapenya mateng, didiamkan di satu tempat, terus dikasih lubang, dikasih keran, terus netes. Tetesannya tes. Kalau banyak diminum gelegen huy, seger. Terus ana gambare wong tuwek bathuke botak. Iki warisan ora. Ngombe jamu lek gak dikek ngono ora. Seger. Gitu. Makanya ketika minum jamu dikasih itu besoknya langsung enteng. Itu kan doping. Nek didoping ya ora sehat ya, cuman seketika itu hilang 2-3 hari. Aku lek gak ngombe jamu nang ngoron kesel. Sama dulu almarhum Pak tukang saya, rutin seminggu sekali beli jamu bla bla bla. Saya ikut. Oh pasti jamu, panik kok gemar minum jamu. Capek itu ya istirahat. Ternyata ya ada bacemannya itu, warnanya kuning, dikocok, campur diaduk dengan jamunya. Akhirnya kalau begitu caranya nggak usah jamu, wis pokoknya epok-epok kayak jamu itu ya, masih gak jamu. Dicampurin itu ya mesti enteng awake besok. Karena itu namanya doping. Jangka panjang ginjalnya rusak, pankreasnya jebol. Makanya terus penyakit mulai datang. Cekot-cekot, cenut-cenut, geringingan. Terus diperiksa jari-jarinya. Waduh, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Iya, karena kebiasaan waktu masih muda minum seperti itu.
Pun pernah jenengan alami enggak? Kemudian berikutnya, kalau dulu kurma di kita ketika Belanda datang, itu kopi-kopi yang nggak laku dijual kopinya itu difermentasi, diperes kopi ini, menghasilkan air kopi. Terus kopinya ini saya gemari, kopinya Londo yang model gini. Beli 1 kilo 70.000. Saya tuh tahu kalau itu kopi diperes saripatinya untuk minuman. Lah minuman ini ya tingkatnya tadi yang seperti beras ketan. Diombe luwih enak maneh, regane luwih larang. Terus botolnya itu dibikin botol yang bagus, bukan kendi, botol yang bagus. Dan kadang orang yang bisa beli itu bangga. Di rumahnya ada buffet, tempatnya macam-macam benda yang disayangi, ada botol-botolnya itu. Saya kadang gini lah, yo botol gini suwi menang nih, anu ben roh kancane lek aku tahu tuku barang kaya ngene regane 5 yuta. Dulu saya kalau pergi ke luar negeri sering dititipi teman, tukono ngene yo aku. Belum banyak larangan macam-macam, tadi bawa tas ada minumannya, dimasukkan bagasi boleh. Begitu itu dari Australia banyak, karena mereka kan berbeda dengan kita. Di sana diproduksi banyak minuman. Nah, ini sesuatu yang digambarkan dan disampaikan oleh Nabi kepada utusan Abdul Qais ini untuk tidak dilakukan hal-hal semacam ini. Saat ini mboten Gus. Coba sekarang bandingannya dengan apa yang disampaikan Nabi. Kalau dulu yang namanya kecut-kecutan itu kan ya dari tomat, asem. Sekarang bicara saus. Apakah betul saus itu betul-betul tomat seperti gambar di botolnya? Bisa-bisa itu kan singkong, telo, terus bisa-bisa itu kan pepaya dijadikan satu di giling, ben ketok kental, kecute bukan kecut alami tapi sudah kimia. Terus bagaimana kalau sekian puluh tahun mengkonsumsi itu? Saya meneliti kayaknya nggak yakin saya kalau mereknya terus ada gambarnya tomat itu, dan di bahasa Inggris tomato. Ben ketoke sing produksi temenan tuh tomato. Terus meletakkan barang-barang itu nggak di tempat yang bersih. Geledak-geledak nang nisor itu kuning campur sembarang kalir. Bahkan saya melihat ada orang jual roti Maryam. Masa roti Maryam mau digeledak-geledak nang nisor. Roti Maryam saya bawa itu nggak mampu bertahan 3 hari. Wis ndang kudu digoreng, dimasak. Disimpan di freezer itu seminggu ya busuk. Makanya Nabi mengisyaratkan itu usia umatnya Nabi antara 60 dan 70 notok. Karena apa? Karena yang dimakan sudah persis apa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada utusan Abdul Qais. Nah, sekarang aneh, saya beli yang namanya kecap kok pahit. Iki dele temenan apa gak? Akhirnya kan ya gak percaya, masa tuku kecap pahit. Nyate, Gus tapi sing diremeni tiang-tiang nggih merek ini iki Gus. Mongso sih kecap pahit dan senengi wong-wong. Tapi nyate lagi saya coba yang merek bagus manis ini. Ya gak seneng anjene wong-wong. Saya mencurigai mosok kecap dari bentuk dasarnya kedelai itu kan ya kudune manis, minyaknya harusnya minyak kedelai nabati. Mosok ngene. Saya lihat ini. Wis menene lek dipangan dhewe aja tuku iki mosok pahit. Ini kan mirip-mirip yang disebutkan oleh Nabi.
menjelma macam-macam mereknya. Nah, masuk saus kondele kaya ngono rasane wujute ngene. Saya lihat anak-anak muda itu ke bakso juot. Menjelang SMA pasang status ibunya, cepat sembuh ya nak, gitu. Terus ditanya kenapa anaknya, usus buntu Gus. Ya kan sudah disyaratkan oleh Nabi, yang begitu-begitu nanti ya usus buntu. Pun kinten-kinten paham. Niki wasiate Kanjeng Nabi lan jenengan pengen umur panjang ya itu jangan dimakan. Itu dari hantam, dubat, ya. Muzaffat, ya. Itu dalam bahasa Arabnya, bahasa kita kan semacam-macam karena di kita banyak tumbuhan jadi yang diolah macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rohlati, atau ada yang baca babur rihlati. Babubab ar-rihlati atau ar-rohlati, bepergian. Fil mas'alati, mencari jawaban permasalahan. Kalau zaman sekarang ya mencari solusi. Bepergian mencari jawaban tentang permasalahan. An-nazilati, yang terjadi. Wa ta'limi, dan bertanya atau belajar. Ahlihi, pada ahlinya. Haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Muqatil, Muhammad bin Muqatil, Abul Hasani, Abul Hasan. Qala, berkata, akhbarona, telah menghabarkan kepada kami siapa Umar bin Sa'id bin Abi Husain, yaitu Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Qala, berkata, haddasani, telah menceritakan kepadaku siapa Abdullah bin Abi Mulaikata, Abdullah bin Abi Mulaika. An Uqbata binil Kharisi, dari Uqbah bin Al-Kharis. Annahu, bahwa dia tazawwaja, menikahi ibnatan, seorang perempuan.
li Abi Ihab bin Azizin, seorang perempuan Abi Ihab bin Aziz. Fa'atathu, lalu datanglah hu padanya. Fa'atathu, lalu datanglah padanya siapa? Imro'atun, seorang perempuan. Faqalat, dan dia berkata, atau faqalat, dia berkata, ini sesungguhnya qad ardatu, aku pernah menyusui ubbata, ubbah, wallati, dan perempuan, tazawwaja, yang dinikahinya. Faqala, berkata laha, kepada perempuan itu, atau faqala, bertanya laha, kepada perempuan itu, siapa? Ubbatu, ubbah. Ubbah bertanya kepada perempuan itu. Ma a'lamu, aku tidak tahu, annaki, bahwa kamu, ardotini, pernah menyusui kami. Wala akhbartini, wala, dan tidak pernah, akhbartini, kamu memberitahu kami. Farokibah, maka Ubbah mengendarai kendaraannya ila Rasulillahi, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil Madinati, di Madinah. Fasa'alahu, dan menanyakan permasalahannya kepada beliau, kepada beliau Nabi. Faqala, maka bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa, harus bagaimana?
Kaifa, harus bagaimana lagi? Waqad kila, yang telah dia telah mengatakan begitu. Fafarokoha, fafaroko, maka menceraikan ha, wanita itu, siapa? Ubbatu, Ubbah, wanakahat, dan menikahi zaujan, wanita, ghairahu, lain. Ya, di Islam itu kan ada syariat orang yang sepersusuan itu tidak boleh dinikahi. Zaujan, wanita, ghairahu, lain. Kalau zaman Nabi Adam yang dianggap saudara kandung adalah kembar lahir bareng sehari. Ya, setelah manusia berkembang biak banyak, di zaman nabi-nabi terdahulu menikahi saudara sepupu misanan boleh. Tapi di zaman Nabi Muhammad menikahi sepupu yang pancer wali tidak boleh. Ini ada kayak saya laki-laki, saya punya kakak atau adik laki-laki, anak saya dengan anak saudara laki-laki saya ini tidak boleh menikah. Kalau sama anaknya adik saya atau kakak saya perempuan boleh menikah. Cuman pernikahan yang masih terlalu dekat jarak darahnya ini tidak dianjurkan di dalam Islam. Kalau orang Jawa dulu ben donyone gak ilang. Ya termasuk mbah saya kan nikah itu masih saudara ben gak ilang donyone. Ya memang di kelasnya mbah saya dunianya gak ilang, di kelas putune ilang. Mergo ora ngerti carane golek. Ngertine carane dodol. Ya kan? Gak melok babat alas, gak melok soro. Jadi ada pelajaran bagaimana cara mencari, ada pelajaran bagaimana menjual. Makanya dari hadis ini ke depan jangan mudah menitipkan anak atau cucu kepada orang lain untuk disusui. Delalah anak sing nyusui mang ayu, terus anak yang laki-laki tertarik, terus gak ada yang tahu kisahnya. Dan orang sekarang cenderung dikasih tahu itu saudara persusuanmu, gak mau untuk menceraikan sekadung ya, dan anak papat. Nah, makanya kalau di zaman Nabi orang-orang lebih legowo, tahu dikasih tahu ini dulu ada saudara persusuanmu, ya langsung sama-sama rela bercerai. Terus sekarang misanan ngerti lagi mang misanan pancer wali golek nikah, wis minggat nikah nang di tempat lain orang sekarang. Makanya jangan mudah menitipkan orang terus disusui dengan perempuan satu perempuan. Kalau nggak bisa keluar susunya, ya beli sajalah kotaan, denko dan sejenisnya. Kalau orang dulu kan dititipkan, disusoni, tetangganya sama-sama punya anak kecil, ditinggal ke sawah, disusoni. Ya untung abah saya dulu sangat melarang dititipkan, disusoni, walaupun itu budinya sendiri nggak boleh. Karena apa? Takutnya. Karena saudara persusuan itu kalau di Islam tidak boleh dinikahi. Wis gane susu iku ya wis tuku ae, susu kotaan, kalengan, nggih. Nah, ini makanya menanyakan pada ahlinya, apakah saya boleh ya. Akhirnya Ubah ya langsung menceraikan istrinya. Istrinya pun juga rela dicerai.
langsung menikah dengan orang lain. Jadi ini ada hadis yang memang kita di zaman sekarang harus hati-hati. Sepersusuannya, nah sekarang kan ngetren ini zaman sekarang. Cucunya orang kota nggak dirawat baik, dititipkan di daycare. Ngerti daycare kan? Day itu seharian, care merawat bahasa Inggrisnya. Jadi merawat seharian bahasa Inggrisnya daycare. Isinya bayi-bayi kecil. Nah, terus di situ semua anak kecil di situ diberi pelajaran kayak di sekolah lah sampai sore, sampai orang tuanya datang. Makan sudah diatur sama mereka. Pokoknya wong tuanya bayar 1 bulan 1,5 juta, anaknya dirawat sampai dia pulang. Kalau telat 1 jam 20.000. Modelnya begitu zaman sekarang. Nah itu pun harus diwanti-wanti aja sampai saling tukar yang namanya susu. Artinya di zaman sekarang, kalau di sini nggak ada, di sini belum ada. Di Jakarta itu wanita-wanita karir itu punya termos khusus, itu dia mengepuh susunya. Jadi dia pakai alat terus dimasukkan situ, terus dikirimkan Gojek lewat Gosen. Saya punya teman itu, lah Pok, iya Pak, ini nanti saya gojekkan Gosen pulang ke rumah. Jadi waktunya anaknya minum susu. Tiba-tiba minta izin mojo itu tadi itu cuman meres susu nih. Terus saya tanya, Gojek emang amanah gak, kira-kira tertukar dengan yang lain gak? Ini saya kasih tulisan Pak, lihat tulisannya keliru. Nah ini kan juga rawan, rawan. Tapi ya berdoa saja supaya itu tidak tertukar. Kalau di sini kan enggak, kalau sini wis wayah mulai, ibuke mulai nang bae nyusoni bar balik. Di Jakarta enggak mungkin pulang. Rumahnya Bekasi, kerjanya di Jakarta Pusat. Rumahnya Tangerang, kerja di Jakarta Pusat. Bagaimana pulangnya? Tapi ada sekarang lebih canggih, ojek online bisa mengirim susu pulang. Di Jakarta begitu, di Surabaya sama. Nah ini yang perlu hati-hati, karena apa? Jangan sampai terjadi disusoni orang lain. Bukan haram, tapi dikhawatirkan nanti besarnya anak kan nggak tahu. Tahu-tahu sudah pacaran. Nah, saya dulu juga sering menemui kasus-kasus seperti itu waktu saya di Jawa Barat. Baru orang itu loh, itu ben sepersusuan ini. Ya, tapi kan anak zaman sekarang harus kadung cinta. Wong yang saudara sepupu satu nasab saja dilanggar, pokoknya cuma sepersusuan. Terus ngomong paling aku sih iku, kowe gak oleh nikah beku loh. Yang lain kan gembosi. Okay. Gimana? Kalau ini sepersusuan terus punya anak masing-masing, anaknya gak apa-apa. Karena sepersusuan kan nggak boleh yang sepersusuannya. Kalau turun lagi sudah tidak apa-apa, tapi nggak boleh disusui lagi sama. Kalau di Jawa kayaknya ya nggak terjadi adat seperti itu seperti di Arab. Kenapa sih di Arab itu kok orang disusukan orang lain anaknya? Orang Arab itu karena payudaranya kan besar, terus dia itu takut kalau banyak nyusui anaknya ngelembreh. Loh iya, saya tanya gimana sih ini sejarahnya kok orang Arab itu dulu nggak mau nyusoni anaknya. Sama dengan orang Jakarta sekarang. Orang-orang kota besar itu nggak mau nyusui anaknya, katanya apa? Takut payudaranya sudah nggak kenting. Makanya yang itu sampai payudaranya lagi dioperasi, dikasih apa namanya
benang ditarik ke atas ben kentik lagi, pipinya yang kewut ya ditarik benang lagi ke atas. Itu permasalahan zaman dulu begitu. Akhirnya wanita-wanita yang nggak mau nyusui anaknya itu diingatkan oleh Allah dengan yang namanya apa penyakitnya? Kanker payudara. Itu karena susu yang waktunya dikeluarkan tidak dikeluarkan, akhirnya jadi penyakit. Orang yang kena kanker payudara itu ciri kalau waktunya keluar susunya untuk anaknya tidak dibagi, ya dibagi bapak itu. Ya, makanya penyakit-penyakit itu kan karena banyak orang tidak mengikuti perintahnya Allah. Oke, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Babut tanawubi fil ilmi, bab at-tanawubi, bertukar pikiran, fil ilmi, dalam ilmu. Haddatsana Abul Yamani, telah menceritakan kepada kami siapa Abul Yamani, Abul Yaman. Akhbarona, telah menghabarkan kepada kami siapa Syu'aibun, Syu'aib. An Zuhriyu, dari Zuhri. Qala, berkata siapa Abu Abdillah, Abu Abdillah. Qala, dan berkata siapa Ibnu Wahbin, Ibnu Wahab. Akhbarona, telah menghabarkan kepada kami siapa Yunusu, Yunus. An Ibni Syihabin, dari Ibnu Syihab. An Ubaidillah ibni Abdillah ibni Abi Thawr, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Abi Thawr. An Abdillah bin Abbasin, dari Abdillah bin Abbas. An Umar, dari Umar. Qala, berkata kuntu, ada, ana, saya, wajarun li, wajarun, dan tetangga, li, aku, dan tetanggaku. Kalau kita terjemahkan kuntu ana, ada, koma, aku, dan tetanggaku, gitu kalau bahasa Indonesia. Minal ansori, dari golongan ansor. Fi bani Umayyah bin Zaidin, fi, di daerah Bani Umayyah bin Zaid. Wahya, yaitu min, dari awali orang kepercayaan Al-Madinah,
Madinati di Madinah. Wa kunna dan kami natanawabu bergantian an-nuzula mendatangi. Ini kalau bahasa Jawa ya sowan. Ala Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang zilu dia datang yauman pada suatu hari, wa anzilu dan aku datang yauman pada hari lain, fa idza nazaltu, fa idza jika nazaltu aku datang, jituhu aku minta beliau, hu kembali pada Nabi artinya beliau, jituhu aku minta beliau, bi khobari dzalikal yaum, bi khobari khabar dzalikal yaumi pada hari itu, minal wahyi tentang wahyu, wa ghairihi dan lainnya, wa idza jika nazala dia datang, fa'ala melakukan, misla dzalika, misla dzalika hal yang sama, fanazala ketika datang, sohibi tetanggaku, bisa diterjemahkan temanku, al-ansoriyu dari golongan Ansor, yauma pada hari, naubatihi giliran dia, fadhoroba dia mengetuk, babi pintuku, dzorban dengan ketukan, syadidan yang keras, faqala dia berkata, asamma huwa
Asamma apakah ada, huwa dia apakah dia ada, fa fazi'tu maka aku terkejut, fa kharajtu lalu aku keluar, ilaihi menemui dia, faqala lalu dia berkata, qad hadasa, qad telah, hadasa terjadi, amrun peristiwa, azimun besar, qala berkata Umar, fadakhaltu kemudian aku mendatangi, ala Khafsata pada Khafsah, faidza ternyata hiya dia, tabki menangis, fakultu maka aku bertanya, tallaqakunna apakah menceraikanmu, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat dia berkata, qalat kembali Khafsah, dia berkata, la adri aku tidak tahu, summa lalu, dakhaltu aku menemui, ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu aku bertanya, wa ana dan aku, qaimun sambil berdiri, atolakta apakah engkau menceraikan, nisa'aka istri-istrimu, qala Nabi menjawab, la tidak, fakultu maka aku ucapkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi di hadis ini adalah tentang bertukar informasi,
Nguruh tanggane nangis, saya paling dibegat bojone kuwi. Ini sudah terjadi zaman Nabi, ada Hafsah nangis, orang-orang rame katanya Hafsah dicerai Nabi. Padahal nangisnya bukan karena dicerai, menangis karena perihal yang lain. Terus ada tetangganya, datang polisi satu kompi. Napa iku kok diparani polisi? Gak ngerti koncone anaknya sing dadi polisi. Lah orang di kampung kan kadang-kadang rawan diparani polisi jadi kena masalah. Polisi kalau menjemput orang kena masalah nggak pakai baju dinas, biasanya malah menyamar jadi orang biasa, baru ditangkap, jaketnya baru dibuka jadi polisi. Nah, ini pentingnya kita bertukar informasi. Makanya Imam Bukhari mencatat ini karena pernah ada peristiwa seperti itu. Terus ada peristiwa suaminya nggak pulang-pulang. Iku kok gak mulai blas ya pirang riyoyo itu. Diteni tanggane gak mulai pirang riyoyo. Oh, jangan-jangan wis pegatan. Ya, terus tetangga yang lain malah menguatkan, ngegongi, iya iku anjene dipegat iku. Loh tapi kok iso bangun omah apik, tuku mobil. Oh iku paling teko pacare, teko gendane. Kan orang kan gitu. Padahal itu kiriman dari suaminya. Gitu loh. Ya. Jadi ini peristiwa-peristiwa seperti ini jangan sampai terjadi. Makanya kita itu menerima informasi, apalagi hari ini. Hari ini di media sosial itu kalau kita nggak menyaring, gampang mudah termakan informasi. Ada informasi di media sosial, Rhoma Irama meninggal. Wong langsung bauka. Diwoco tibake enek wong Sumatera jenenge Rhoma Irama sing mati. Saya makanya lihat berita sekarang, saya lihat judulnya saja. Ala yang paling jeruning ini sing ngapusi. Gak saya baca. Nah, makanya ini adalah bertukar tentang ilmu. Sekarang berkembang bukan hanya ilmu tapi informasi. Informasi jangan diterima begitu saja, ibarat makanan jangan langsung ditelan, dikunyah dulu, disaring dulu, baru ditelan. Kalau tidak ditelan, nanti keloloten bahasa Jawanya, terserah di sini. Ya, informasi juga sama, jangan langsung tanya pada aku mang dikabari si A begini apa bener? Bu ya tapi aku ya krungu-krungu ngono kuwi. Itu akhirnya jadi berita burung. Dosanya pada yang kayak burung tadi. Kadang kan orang mendengar itu enggak 100% enggak utuh berita. Contoh saja, kalau di media sosial orang ngaji, kalau motong videonya itu pas kalimatnya seperti menghina, nggak lengkap, ya akhirnya seperti orang menghina. Makanya kan rawan dipotong juga ini video-video itu, ya demi kepentingan orang. Nah, makanya ini informasi harus selalu bertukar informasi, ya. Jangan sampai jadi berita hoax. Orang sekarang namanya hoax. Mocone hoax itu bahasa Inggrisnya, moco Indonesia jadi hoax. Nah, berita yang seperti itu, seperti kejadian Hafsah, zaman sekarang itu namanya isu. Isu yang bergulir apa? Tambah sing nambah-nambahi, ya isu. Nah, setelah isu muncul, meningkatlah jadi gosip. Ya, gosip itu. Ya, gosip digosok-gosok terus makin sip. Jadi setelah jadi gosip, blunder di masyarakat, menyebar kemana-mana, tapi berita itu tetap nggak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti namanya fitnah. Makanya Allah memberikan gambaran al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau sudah fitnah melebar lagi, namanya penodaan.
ngomongno tanggane sing gak bener, itu fitnah pertama. Terus wong sak kampung, sak desa jadi dengar semuanya. Ini namanya penodaan, tidak hanya memfitnah. Seakan-akan ucapannya benar dan orang satu kampung meyakini. Ya. Makanya itu menoda. Setelah menoda namanya menista. Jangan paham, menoda terus menista. Kalau itu nggak segera dihentikan, fitnah itu akan menoda orang, menodai orang, menodai nama baik, terus menista orang. Nah, ini makanya hati-hati sehingga kita harus menyaring semua informasi. Ini sudah dicatatkan oleh Imam Bukhari tentang berita-berita burung. Nah, berita burung ini awalnya apa kalau orang Jawa? Ada orang berbicara tapi ayel-ayelan. Apa namanya? Bicara ayel-ayelan. Sahur manuk. Makanya terus beritanya nanya berita burung koyo ayel-ayelan. Nah, jadi berita burung inilah yang paling bahaya. Siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama memunculkan burungnya itu. Bukan memunculkan beritanya, memunculkan burungnya yang membawa berita. Jadi hadisnya Nabi ini ya, di zaman Nabi saja sudah seperti itu, apalagi zaman sekarang. Makanya jangan gampang mengupload foto yang bagaimana gitu ya. Sekarang kan banyak body shaming, tahu body shaming? Aslinya arek wireng besungek, tapi karena diolah sama video jadi ganteng kayak wong Cina, guys, macam-macam kayak wong Barat. Pakaian ini itu namanya body shaming. Suatu ketika foto itu diambil orang, terus diedit, dijejerkan dengan perempuan lain. Istrinya kira-kira marah kan? Nah, kalau kamu nggak mau begitu, ya suamimu, kamu sendiri jangan mudah mengupload foto dengan gaya body shaming. Kayak Bu Surini gini, saya foto cret, tak gawe langsing ngomongnya ini. Iso itu karena teknologi. Saya tuh sudah mengamati orang-orang yang pakai body shaming ini lama-lama. Contohnya di Facebook itu, sudah lama mas kebunnya dianggurin, belum bercocok tanam. Itu body shaming semua, langsing ayu, ke para nono lah gembrot. Makanya kita nggak boleh terjebak dengan informasi sepihak. Ya. Orang yang ganteng-ganteng itu belum tentu, karena sudah teknologi luar biasa. Foto diambil orang, di body shaming yang luar biasa. Body shaming itu penipuan apa enggak? Nah, penipuan. Lo kan banyak peristiwa, bikin akun di Facebook, oh wahyu, tiba fotone putune, diajak janjian yang ketemu baik. Baik itu pakai body shaming cucunya. Jangan dikira hanya perempuan saja yang tertipu laki-laki. Laki-laki tertipu. Ya kan banyak itu kasus berita, oh ternyata ini nggak cocok sama gambarnya. Yang bodoh itu yang melihat medsos itu loh, nggak ngerti kalau ada body shaming ya. Ngerti aja dengan body shaming. Mbah Bayi bisa saya foto set, terus diolah dengan IT. Jadi ayu, ini fotonya mbah saya olah dengan IT. Body shaming jadi jadi bersih, jadi anu tahun berapa? Karena saya menemukan foto-foto yang enggak ada, zaman dulu nggak ada foto. Itu saya olah. Jadi orang studio saya suruh ngolah. Ini mbuh bicaranya pokoknya tadi mirip kayak mbahku. Nah, mbah saya yang laki saya nggak tahu karena masih kecil. Terus saya cocokkan wajahnya dengan berapa anaknya laki-laki. Oh kok mirip iki. Ternyata kok dari foto ini mirip anaknya si Ragil. Nah,
Jadi mbah saya punya anak laki-laki 4. Ini saya ketemu foto, saya body shamingnya ini, saya teknologinya, nah itu loh ya. Nah ternyata kotak delok-delok, oh mirip wajahnya mirip bapak tapi yang lain-lain gak mirip bapak itu bisa saya dibegitukan gitu. Terus saya mirip begini di teknologi mas, coba sih itu dibawa mundur fotonya mbah saya itu dengan teknologi dibawa mundur persis apa kira-kira. Ternyata kok mirip sesuai mirip anak saya yang laki-laki nomor 2. Jadi dengan teknologi dibawa mundur, ternyata mirip abah saya agak mirip, tapi kok agak mirip banget, miripnya sama anaknya yang ragil, saya yang paling kecil. Ditarik lagi mirip, oh ternyata miripnya ke anak saya laki-laki nomor 2. Itu loh namanya teknologi. Bu Khotijah ini kalau saya foto saya kayak wong Arab cilane. Body shaming Bapak Jalil mesti pangling. Atau dua-duanya saya foto, saya jajarkan body shaming, terus dibikinkan video, wong joget-joget ini iso. Nah, lo wincah itu. Makanya ini mengisyaratkan kepada kita informasi tidak boleh diterima begitu saja. Disaring sampai saringan tahu, saringan kerikil si ombo, kudu saringan tahu. Kok masih lolos ya berarti apes lah. Oke, jadi ini hadis mengisyaratkan kepada kita 1400 tahun yang lalu ternyata sudah pernah dibahas bagi kita ini. Bang saya sering yang namanya rapat jarak jauh itu kan pakai Zoom. Di kantor itu kan monitor besar ya. Awang ini lihat ini tak wasi kok wonge wapi wayu. Besok ketemu nang Jakarta, loh, kok gak bodoh karo wong iki. Ternyata di kamera itu foto itu bisa merubah, teknologinya bisa merubah orangnya di hadapan kamera itu persis tapi wayu. Ketemu tiba wangi lowomu ambek nyekel tas bungkuk-bungkuk. Nah, makanya itu padahal ini informasi yang resmi. Itu aja kita masih kecolongan. Ya, apalagi yang nggak resmi. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Sebenarnya kalau kita ngaji hadis, jenengan mau membaca hadis itu, hadisnya Nabi dibaca aja sendiri khatam, nggak usah ngaji. Itu informasi hari ini itu sudah pernah dibahas oleh Nabi dan terjadian itu berulang dan sebagainya sampai hari ini. Makanya Nabi itu peganglah 2 hal yang aku wariskan padamu. Pertama Alkitab, yang kedua As-Sunnah. Ternyata kalau paham itu semua ya sudah, peristiwa yang sekarang terjadi itu hanya pengulangan masa lalu. Orang menfitnah dengan cara ini, begini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga ini semua menjadi manfaat kepada kita secara pribadi dan kepada keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidhal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma khud minna wa taqabbal minna wa fa'ababa kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil ilmina wa ziyadatan fi rizkina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.